Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat otomotif, kembali lagi di channel saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Di sini saya sedang memanaskan mesin dan akan sedikit memberikan tips bagaimana cara merawat aki atau perawatan aki agar bisa awet dan tidak gampang tekor ya. Karena aki ini cukup penting dalam sebuah komponen mobil, karena apabila aki ini tekor atau soak saat kita di perjalanan ataupun jauh dari rumah, tentunya itu akan merepotkan. Yang biasa saya lakukan untuk merawat aki adalah biasanya saya akan selalu mengecek terminal akinya ya. Terminal aki ini harus dipastikan itu tidak ada karat ataupun kapur yang menumpuk pada bagian terminalnya. Apabila ada kapur atau karat yang menempel pada terminal aki ini, bisa dibersihkan dengan cara disiram air panas. Tetapi untuk menyiramnya itu nggak boleh dalam kondisi aki terpasang seperti ini. Kenapa? Karena apabila kita menyiram tumpukan kapur pada posisi aki di atas mobil seperti ini, maka nanti rontokan atau kapur ini akan mencair dengan air, kemudian bisa jatuh ke bagian bawah mesin ya, dan disitu banyak soket-soket dan bisa berpotensi bahaya karena cairan yang ada di aki ini cukup keras. Apabila nanti sampai menetes ke soket, itu bisa berakibat soket itu mudah keropos. Jadi sebaiknya ketika kita akan membersihkan tumpukan kapur yang ada di aki ini, lebih baiknya aki ini dikeluarkan aja dari mobil, kemudian setelah bersih tinggal dipasang lagi. Untuk aki basah, selalu jaga airnya itu di level minimal atau maksimal ya. Karena apabila airnya sampai berkurang dan elemennya itu tidak terendam, itu juga berpotensi menyebabkan aki cepat rusak atau soak. Kemudian apabila kalian memakai aki basah, biasanya di bagian atasnya ini ada tutup-tutup buat pengisian aki ya. Di situ ada lubang ventilasi yang kecil, itu tidak boleh tersumbat karena bisa mengakibatkan aki itu panas ya atau overheating. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bracket aki ini. Bracket aki ini kalau bisa dipastikan tidak kendor ataupun oblak yang bisa menyebabkan aki ini mudah bergerak-gerak. Karena apabila bracket ini kendor, kemudian akinya ini mudah bergerak-gerak ya, nanti ketika kita melewati jalan yang tidak rata atau jalan yang rusak, aki ini akan bergetar vibrasi yang cukup kencang ya, dan itu bisa juga menyebabkan komponen yang ada di dalam aki ini mudah rusak dan yang menyebabkan akinya itu soak. Selanjutnya, untuk memanaskan mesin minimal itu 3 hari sekali, maksimalnya bisa dilakukan seminggu sekali. Ini bertujuan untuk agar aki ini bisa mengalami pengisian ya, tidak dibiarkan terus sampai akinya ini dayanya berkurang dan terus berkurang. Karena biasanya di mobil walaupun semua elektrikal mati, tetapi itu masih ada sensor alarm ya. Biasanya kalau alarmnya dihidupkan, itu masih ada sedikit arus aki yang keluar. Selanjutnya, kalian juga jangan sering-sering menghidupkan elektrikal yang ada di mobil ketika mesin tidak menyala. Misal kalian sedang bersih-bersih, kalian menyalakan lampu atau bahkan kalian menyalakan radionya, itu juga bisa menyebabkan akinya mudah soak. Karena ketika mobil mati itu tidak ada pengisian ke dalam aki, tetapi karena kalian menyalakan elektrikalnya, maka aki itu akan mengeluarkan output arusnya. Untuk yang terakhir yang biasa saya lakukan, biasanya untuk AC ini saya itu tidak menghidupkan ketika baru menyalakan mobil ya, atau bahkan AC nya standby di posisi
on seperti ini. Selama saya memakai mobil itu, ketika kita akan mematikan mobil, sebelum itu saya akan mematikan AC-nya terlebih dahulu. Begitu juga ketika akan menyalakan mobil, saya nunggu beberapa menit baru saya akan menyalakan AC-nya seperti ini. Mobil yang jarang dipakai seperti mobil saya ini, sebenarnya poin pentingnya cukup memanaskan mesinnya itu ya minimal 3 hari sekali lah, biar sistem pengisian akinya itu bisa bekerja secara normal terus. Ya mungkin itu saja sedikit tips dari saya bagaimana cara merawat aki agar aki kita bisa awet dan tidak mudah soak. Karena sebelumnya saya memakai Grand Livina itu 5 tahun dengan perawatan yang seperti saya jelaskan tadi, itu bisa kuat sampai 3 tahun, dan kemarin 2 tahun terakhir itu akinya masih bagus, sampai mobil saya jual pun akinya itu masih bagus. Untuk aki basah, poin pentingnya seperti tadi yang saya jelaskan, selalu cek kondisi air akinya, jangan sampai melewati batas minimum dan melewati batas maksimum. Oke, mungkin itu saja sedikit tips dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Semoga saya bisa memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.